Nggih nek mboten tapi nek anu nggih sakit alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih di sini kita memulai daripada kajian Safinatun Najah dan Sulamut Taufik. Dan memang dua kitab ini adalah kitab dasar yang biasa dikaji di pondok-pondok pesantren, terutama di Jawa ini. Ini kurikulum baku, jadi kurikulum pokok. Memang di semua pondok-pondok salaf itu pasti mengkaji dua kitab ini, sehingga memang kita dapati cetakannya itu pasti ada dua kitab ini. Jadi satu kitab itu satu jilid itu dua kitab pasti ya, karena saking memang sudah kadung akrabnya ya, sampai disebut Safinah Sulam. Yang tidak ngerti itu Safinah Sulam dianggap satu kitab, padahal dua kitab, Safinatun Najah sama Sulamut Taufik. Ya, yang Safinatun Najah ini disusun oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau ini seorang alim, seorang qadhi, hakim, seorang juga ahli politik, juga ahli macam-macam ilmu, bahkan ahli juga dalam ketentaraan dan sebagainya. Saya ini yang nganggit ini, yang nyusun kitab Safinah ini, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Beliau lahir sekitar tahun 1200 Hijriah, sekarang 1442 ya. Jadi sekitar 200 tahun lebih yang lalu. Wafat 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Ya, lahirnya di Hadramaut, di kota namanya Zi Asbah. Kota Zi Asbah ini melahirkan banyak para aulia, para ulama di Hadramaut sana. Salah satu yang terkenal adalah Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri Al-Bahar Al-Jufri. Salah satu aulia yang terkenal juga itu di Zi Asbah. Ya. Itu salah satu guru Habib Abdullah bin Utsaimin Thahir tadi itu, yang ya arhamar rahimin. Itu gurunya juga berasal dari kota Zi Asbah itu tadi, sama dengan kota pengarang penyusun kitab Safinah ini. Ya. Jadi banyak melahirkan para aulia, para ulama. Beliau belajar ke ayahnya, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami, dan banyak juga beberapa ulama pada saat itu yang hidup pada saat itu, ya, termasuk juga Al-Habib Hasan bin Shalih Bahar dan beberapa ulama yang lain. Ya. Kemudian beliau setelah mempelajari ilmu agama, beliau sibuk untuk menyebarkan daripada ilmu. Sampai banyak daripada ulama yang mengaji pada beliau, di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Thaha Al-Haddad Al-Haddad. Habib Abdullah bin Thaha Al-Haddad ini, Al-Haddadnya dari saudaranya Sohibur Rotib. Jadi Sohibur Rotib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu beliau namanya Abdullah bin Alwi. Punya saudara namanya Umar bin Alwi. Jadi yang ada sebagian Al-Haddad di Kalibata di Jakarta, ya, itu kebanyakan bukan dari Sohibur Rotib, kebanyakan dari saudaranya, dari Umar bin Alwi. Jadi Abdullah bin Alwi punya saudara namanya Umar bin Alwi. Jadi saudaranya Sohibur Rotib. Ya, termasuk yang muridnya Sohibul Kitab ini, muridnya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, ya, bin Semir ya. Ada bangsa di sini, ada juga sebagian bangsa bin Semir di Gresik, ada masih ada sebagian kabilah. Ya, bukan dari Habaib, cuma dari Hadramaut sana, bukan dari nisbatnya, bukan dari Sayyid. Yang namanya bangsanya bin Sumair.
ada bin Sumaid. Bin Sumaid itu Sayyid Habib. Yang lainnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang ada di Madinah, yang pernah ke Indonesia. Nah, kalau ini bin Sumair, pakai ro, bin Sumair atau bin Semir. Kadang nggak mau ruwet bin Sumair, bin Semir. Ya, bin Sumaid tak mau repot-repot, bin Sumaid bin Semit. Sampai ada yang menyangka Habib Bahar bin Semit itu dikira bin Semit itu dikiranya nama Inggris karena tulisannya SMITH, Smith. Dikira Smith kan, Smith itu nama. Padahal tidak, itu dari bahasa Arab Sumaid. Cuma orang sini nggak mau repot, jadi bin Sumaid jadi Semit. Ya, bin Semit. Sumair jadi bin Semir. Ya. Bukan Semir itu bukan. Ya, Asmorokandi. Ya. Ya, jadi As-Samarqandi. Ya, jadi Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair ini punya murid diantaranya Habib Abdullah bin Toha Al-Haddad. Jadi cucu daripada saudaranya Sohibul Ratib, Habib Umar bin Alwi Al-Haddad. Itu jadi murid beliau juga. Habib Abdullah ini, ya, bin Toha ini itu kakek dari Mufti Johor, Habib Alwi bin Tohir Al-Haddad. Guru dari saya, punya guru juga. Ya, Habib Alwi bin Tohir Al-Haddad. Itu jadi mufti di Johor. Asalnya dari Hadramut ke Surabaya. Di Surabaya, ya, karena orang tidak ngerti harganya orang alim, hanya dilirik sama Kesultanan Johor. Waktu itu Sultan Johor wafat muftinya, mufti itu yang ngasih fatwa itu. Ya, kalau di Indonesia kan ada MUI, ya. Itu mufti. Nah, ini Sultan Johor ketika waktu itu zaman itu tahun 1900-an awal, ketika muftinya wafat, mau cari mufti, kebetulan ada yang kenalkan Habib Ali bin Tohir Al-Haddad. Nah, ini kakeknya Habib Ali bin Tohir mufti Johor itu belajar sama Sohibul Kitab ini, kakeknya beliau, yaitu Habib Abdullah bin Tohir Al-Haddad tadi. Dan beliau ini wafat makamnya di Jakarta. Habib Syekh Salim bin Sumair ini makamnya di Jakarta. Kalau saya di Pekojan, dari Pekojan sini. Makam di Jakarta, salah satu masjid di sana. Itu dimakamkan di situ. Jadi sempat ke Indonesia, sampai wafat di Indonesia dimakamkan Jakarta tahun 1855. Ya, termasuk yang jadi muridnya Mufti Betawi itu Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Ya, itu Mufti Betawi itu masuk murid beliau juga. Itu sedikit tentang Al-Habib Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, penyusun kitab ini. Ya, beliau setelah itu menyebarkan ilmu, banyak murid-murid beliau sampai ke Indonesia ini. Ya. Kemudian juga Wasallallahu samsul miman hum fi matabati syuyukhi. Ya, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan yang nyusun Hadra Basaudan itu sebetulnya setingkat guru beliau, tapi banyak yang memuji beliau tentang kealiman beliau. Ya, bersama dengan luasnya ilmunya dalam syariat, juga ilmu dalam peperangan, bahkan beliau pandai dalam mengatur taktik perang dan sebagainya, pandai dalam ilmu ketentaraan, ilmu politik dan sebagainya. Akhirnya beliau sempat didapuk menjadi penasehat tentara di Kesultanan Al-Katsiri. Kesultanan Al-Katsiri itu kesultanan di Hadramut sebelum ada pemerintahan republik. Itu ada bangsa namanya Al-Katsiri atau Al-Katsiri. Itu pernah punya kesultanan. Beliau salah satu penasehat tentaranya adalah beliau ini, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Bahkan beliau sempat disuruh membeli beberapa peralatan peperangan modern di Singapura waktu itu. Ya, katanya istilah sekarang di Indonesia namanya alutsista, alat pertahanan itu. Ya, sistem pertahanan. Ya, disuruh belanja alat-alat peperangan di Singapura waktu itu dan diutus dari Singapura ke Hadramut. Dan beliau juga termasuk orang yang karena pandai berpolitik tapi bukan ngakal-ngakali ya. Beliau gunakan kedudukan beliau itu untuk mendamaikan kabilah-kabilah. Kalau di sana itu kan di Hadramut, di Saudi itu ada kabilah-kabilah. Kadang masih fanatisme itu masih kuat. Kadang terjadi gesekan apa itu. Nah, itu beliau yang mendamaikan antara kabilah-kabilah itu karena beliau punya kedudukan juga dalam segi politik di sana, menjadi penasehatnya Sultan waktu itu. Ya. Juga pernah diutus sebagai penasehat Sultan, diangkat sebagai penasehat Sultan. Sultan namanya Abdullah bin Muhsin. Waktu itu Al-Katsiri di Hadramut waktu itu. Kemudian sampai beliau
safar, kemudian di akhir umurnya ke India, terakhir ke Jawa. Jawa itu sebutan untuk Indonesia waktu itu. Orang kenalnya Jawa. Jadi orang sana, hatta dari mana? Dari Bima, dari mana? Jawi. Orang sana sebut Jawi. Jadi ada perkampungan Jawi di sana di Makkah. Jadi di Makkah itu ulama-ulama Nusantara kan sering belajar sana. Ya, termasuk Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu belajar di sana. Beliau salah satu guru orang-orang Jawi. Jadi orang Jawi karena kendala bahasa, belum bisa bahasa Arab, biasanya mereka belajar dulu ke guru-guru Nusantara di Makkah sana. Di rumah-rumah mereka masing-masing. Baru masuk kalau sudah pandai ke bahasa Arab, mereka baru masuk ke Masjidil Haram. Waktu itu Masjidil Haram itu semacam universitas. Jadi kelanjutan dari pelajaran itu setelah di rumah-rumah guru-guru Jawi ini dari Indonesia, karena bahasanya kan masih bahasa Melayu, jadi gampang. Hanya mereka belajar dasar-dasar dulu, setelah mumpuni baru masuk ke Masjidil Haram, ikut guru-guru yang ada di Masjidil Haram. Termasuk guru-gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ada Syekh siapa itu Al-Bimawi dari Bima. Ya, ada Al-Jawi, ada Syekh Ahmad Sambasi dari Sambas, ada Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Mangkabawi dari Minangkabau. Banyak ulama-ulama Nusantara waktu itu di Mekah itu banyak. Dan menjadi orang-orang top-top sampai Syekh Ahmad bin Abdul Latif Minangkabau itu Al-Mangkabawi. Orang sana nggak bisa bilang Minangkabau, jadi Mankabawi, artinya dari Minangkabau. Al-Jawi kalau dari Jawa, Al-Mangkabawi. Ya. Itu beliau di sana sampai jadi imam Masjidil Haram waktu itu. Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Mangkabawi. Ya, diambil menantu orang sana sampai jadi imam di Masjidil Haram waktu itu. Di imam untuk mazhab Syafi'i. Ya. Syekh Salim ini bin Sumil Hadrami ke Jawa terakhir ya di Jakarta itu, dan beliau termasuk orang yang soleh juga, bukan hanya alim. Ya, selalu zikir pada Allah SWT, banyak tilawah kepada Al-Quran. Ya. Kemudian beliau bahkan dikatakan oleh salah satu yang menulis tentang beliau, Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki, beliau menghatamkan Quran tawaf. Tawaf itu menghatamkan Quran. Syekh Salim ini bin Sumir Al-Hadrami yang nyusun kitab Safinah itu di tawafnya itu menghatamkan Quran. Setuju. Memang kan tawaf itu sebetulnya, kalau tawaf paling bagus tawaf itu baca Al-Quran paling bagus. Selain zikir-zikir lain. Adapun zikir tawaf itu tidak ada yang ada doa-doanya yang di manasik itu, tapi semua itu bukan berlandaskan hadis, bukan berarti tidak boleh dibaca ya, tapi bukan dari hadis langsung. Yang dari hadis langsung itu yang dari antara rukun Yamani itu ke Hajar Aswad. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, itu langsung memang Kanjeng Nabi ngamalkan itu. Yang dari sebelum Hajar Aswad itu. Itu baca disuruh banyak-banyak oleh ulama membaca Rabbana atina fid dunya, itu memang dari Kanjeng Nabi. Lain-lain zikir tawaf itu bukan dari Kanjeng Nabi, itu dari sahabat atau dari ulama-ulama, sehingga bukan harga mutlak untuk dibaca. Mau tidak baca itu pun tidak apa-apa. Sebetulnya paling afdal baca Quran kalau mau, kata Imam Nawawi dan para ulama lain dalam mazhab Syafi'i, paling afdal kalau mau tawaf itu baca Quran, baik tawaf sunnah atau tawaf wajib, baik tawaf umroh ataupun haji, itu afdalnya baca Quran. Tidak hafal Quran ya kulhu kan Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus itu baca. Itu paling afdal baca Quran. Ya, daripada zikir yang lain. Kalau mau zikir ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa rabbana atina wis. Itu sudah sapu jagat itu. Ya, doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, sudah makanya disebut sapu jagat karena sudah komplit. Ya. Itu boleh. Ya. Boleh membaca sholawat, boleh baca, tapi paling afdal baca Quran. Nah, beliau ini Syekh Salim ini bin Sumair Al-Hadrami, beliau waktu tawaf itu mengatamkan Quran. Ya, mengatamkan Quran. Beliau meninggal di Betawi. Ya, ini Batavia di waktu itu sebelum Jakarta sekarang. Ya, kita tahun 1271 Hijriah. Di antaranya beliau ini karyanya yang paling terkenal ini Safinatun Najah fima yajibu al-abdi li maulah, tentang hal-hal yang wajib bagi seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Dan juga ada lagi beberapa karya beliau yang lain, rahimahumullah radhiyallahu anhum wa radzana fa nabiyyu bi ulumihim bidaraini amin. Kemudian di awal kitab mukadimah itu
Ya, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, di halaman 2 itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau nyebut asma-Nya Allah Ta'ala yang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, alhamdulillah utawi, itu ada makna gantung Jawa itu, pego Jawa itu. Alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi iku kagungane Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, kang mengerani, ya, alam kabeh, ya, kang mengerani alam. Wabihi nasta'in, ya, lan kelawan Allah Ta'ala nasta'in, ya, kita nyuwun pitulung, ya, ala umurid dunya din ingatase pira-pira perkara dunya lan perkara agama. Wassallallahu dan lan muga-muga paring rahmat sapa Allah Ta'ala ala sayyidina ingatase Gusti kawula panjenengan sedaya Muhammadin, Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khatamin nabiyyin, atau boleh juga dibaca khatimin nabiyyin, kang dadi pungkasane para nabi kabeh, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad SAW, washabi lan para sahabate Nabi SAW ajmain sekabehane, ya. La wala haula lan ora ono daya, ya, ya, wala haula wala quwata, ya, dan ora ono daya sumingkir turoko yang bisa menyingkirkan, tidak ada daya yang bisa menyingkirkan kita dari maksiat, lan ora-ora kekuatan, ya, illa untuk melakukan ketaatan, ya, dalam melampaui ketaatan, illa billah, kecuali kelawan pitulungi Allah, angin kelawan pitulungi Allah al-aliyil azim, kang moho luhur tur moho agung. Ya, sampai situ dulu, saya bahas dulu mukadimahnya, ya. Alhamdulillah, pasti kitab-kitab salaf itu ada basmalah. Bahkan mereka ulama-ulama dulu, orang-orang tua kita dulu melarang membaca anak-anaknya itu kitab-kitab yang di situ tidak ada bismillahnya, karena tidak ada berkahnya. Ya. Di situ kitab-kitab yang tidak ada bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada berkahnya, karena sabdanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang mana di situ tidak dimulai la yubda'u, ya, tidak dimulai fihi pada perkara tersebut bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, atau dalam riwayat yang lain akta, atau riwayat yang lain ajzam. Setiap perkara, ya, yang memiliki kepentingan zibalin, maksudnya memiliki kepentingan itu bukan perkara yang remeh, ya, perkara yang remeh contohnya buang sampah, ya, buat apa bismillah cuma buang sampah, kan perkara yang remeh. Perkara yang penting, yang dimaksud ini perkara yang penting. Penting itu bisa jadi bukan hanya wajib, tapi perkara-perkara yang mubah, makan itu penting, karena makan juga untuk ibadah penting, minum itu penting juga untuk ibadah kita, untuk kekuatan badan kita. Maka katakan Kanjeng Nabi SAW dawuh beliau, kullu amrin, saben-saben perkara la yubda'u, ora dikawiti fi ing dalam perkara iku kelawan bismillahirrahmanirrahim, wa aqta, maka perkara itu ora ono barokah. Sedikit berkahnya, diibaratkan tangan orang itu akto itu orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu ibarat manusia, dia tidak sempurna, tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya. Atau ajzam, orang yang terkena penyakit kusta atau lepra yang anggota badannya itu merotoli, ya, satu-satu, itu ibaratnya begitu. Orang setiap perkara yang penting ini maksudnya baik perkara sudah makan, minum, apalagi perkara sunnah seperti nyusun kitab, ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau nulis surat kepada raja-raja itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka ditiru oleh para ulama, karena Kanjeng Nabi menulis bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama kalau nulis kitab itu pasti mereka ulama-ulama dulu pasti ngawiti, ya, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya karena berdasarkan meniru Kanjeng Nabi SAW tadi, dan juga berdasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi, setiap perkara yang perkara itu penting, perkara penting ini bukan perkara remeh,
Yang perkara penting tadi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus. Ibarat orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, artinya perkara itu tidak sempurna. Ya. Nah, kan diceritakan dulu ada seorang di kitab Nawadir itu, Syekh Al-Qulyubi itu pernah bercerita. Dahulu itu ada orang solehat, termasuk wanita solehah. Ya. Dia selalu meletakkan barang, menyimpan apa, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu. Sedangkan suaminya ini orang yang sudah pati soleh. Ya. Soleh itu lawannya dalam bahasa Arab toleh. Bukan toleh, bukan. Toleh. Ya. Soleh itu lawannya kalau bahasa Arabnya toleh. Toleh itu orang yang tidak soleh. Ya, kalau soleh itu orang yang lurus, istiqomah. Kalau orang toleh itu toleh. Tidak istiqomah, tidak lurus. Toleh. Ya, suaminya itu bukan orang soleh. Ini orang-orang Islam, bahasa sekarang Islam KTP. Ya, ini setiap dengar istrinya naruh sesuatu baca bismillah. Iseng si suami ini pengen ngambil nih barang itu tadi. Dikerjailah istrinya. Iki kok sabena bu bismillah, sabena bismillah. Apa anune bismillah itu? Ambil minta perhiasannya itu sama si suaminya. Pura-pura dicolok, masukin ke sumur. Barangnya istri. Subhanallah, karena memang ikhlasnya si istrinya dia, Allah utus ya, malaikat itu ngambil barang itu tadi atau sebangsanya makhluknya Allah untuk ngambil, ngembalikan kembali lagi. Iya. Dilihat masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata bismillah, masih ada barang itu tadi. Kaget soalnya. Makanya setelah itu singkat ceritanya dia rubah. Ya, ternyata bismillah itu enggak bisa dibuat main. Orang dulu itu ya bondone mek bismillah, bi alhamdulillah. Nek doa-doa sing doa-doa niku enggak pati apal. Cuma ya karena ikhlasnya orang dulu, walaupun bismillahirrahmanirrahim mandi. Sekarang awak dhewe bismillah ping 100 enggak mandi-mandi. Iya, itu tidak manjur. Orang dulu pondok cuma bismillah, alhamdulillah. Mulai sesuatu bismillah, selesai alhamdulillah. Kan gitu. Walaupun memang kan Kanjeng Nabi sebetulnya mengajarkan doa-doa khusus untuk setiap perilaku kita kan, makan ada doa khusus. Tapi kan intinya bismillah sama alhamdulillah. Masuk kamar kecil, bismillah ya Allahumma inni a'udzu minal khubuzi. Bismillah juga. Keluar, alhamdulillazi azhaba 'anil adza. Intinya kan semua awal doa itu bismillah. Selesainya inti doanya itu alhamdulillah. Walaupun ada embel-embelnya. Habis keluar dari kamar kecil alhamdulillah, ada embel-embelnya. Alhamdulillah apa? Allazi azaba anil adza wa afani. Habis makan ada alhamdulillah juga, tapi ada embel-embelnya. Alhamdulillazi at'amana wa saqana. Bangun tidur alhamdulillah juga kan. Tapi ada embel-embelnya. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana. Semua selesai sesuatu pasti doa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu alhamdulillah. Cuma ada embel-embelnya sesuai dengan perilaku yang kita doa itu. Sesuai dengan apa yang kita doa tujuannya. Ya, tapi karena orang-orang dulu ya sudah hati apa sudah bondone bismillah alhamdulillah. Tapi karena mandi, karena hatinya itu ikhlas, kuat, gumantung hatinya itu kuat sama Allah SWT, yakin. Orang sekarang susah. Ya, zaman generasi Angel Tuturane sama generasi Wani Piro ini susah diajak suruh yakin sama Allah Ta'ala itu sulit. Yang dia tahu tuh ya yang di hadapan dia ini. Adapun yakin sama kuasanya Allah itu rasanya sulit. Ngomong sama orang sekarang, ngomong barokah, ngomong itu susah karena barokah kan tidak kelihatan. Ya, orang sekarang, orang-orang dulu ya bismillah alhamdulillah itu. Mungkin tidak hafal banyak doa. Ya idealnya kalau memang dia hafal alhamdulillah dia dibaca. Kalau memang dia hafal, kalau tidak hafal ya sudah bismillah alhamdulillah sudah. Paling gampang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kitab itu pasti diawali bismillah. Sampai orang dulu karena nggak mau, takut kalau ilmunya anaknya tidak barokah, dilarang anaknya tuh, dilarang keras untuk baca kitab yang di situ tidak ada bismillahnya. Kalau ilmu semua bisa didapat, mbak Google semua itu ilmu. Tapi barokah tidak bisa. Kalau ilmu semua antum cari internet semua ilmu itu banyak. Tapi keberkahan itu yang sulit, keberkahan ilmu itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kalau kita cerita bismillah ini panjang, tidak habis-habis. Karena rahasianya bismillahirrahmanirrahim ini.
Walaupun berapa pertemuan itu tidak habis-habis bismillah ini. Ya. Dan juga Allah Ta'ala ya, bahkan diriwayatkan ya, bahwa dari Sa'id bin Mansur dan Abu Nuaim ya, inna awwala ma katabal qalam ana tawwab wa ana atubu ala man tab wa yusakil alas wa imtisalan ya. Dikatakan awal daripada bahkan dikatakan awal daripada yang ditulis di kolam ya. Awal ditulis di kolam ya. Kolam itu penanya Allah Ta'ala ketika Allah memerintahkan untuk menulis apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Itu yang pertama kali ditulis oleh kolam adalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka faiza katabtum, itu kata Rasulullah begitu. Jadi Rasul bilang awal yang ditulis oleh kolam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul dawuh faiza katabtum kitaban, kalau kamu ingin nulis satu kitab, satu surat atau sebangsanya, faktubuha awalahu, maka tulislah Bismillahirrahmanirrahim itu di awalnya. Ya, tulislah Bismillahirrahmanirrahim itu di awalnya. Fa hiya miftahu kulli kitab. Sebab bismillah itu kunci dari segala kitab. Semua kitab-kitab Allah kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa rahasia semua Al-Qur'an itu intinya ada di Al-Fatihah. Ada di Al-Fatihah. Semua inti kitab terdahulu ada di Quran. Kitab-kitab terdahulu sudah dirangkum oleh Quran, Al-Quranul Karim. Al-Quran intinya sudah dirangkum sama Fatihah. Ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka semua nama-nama Allah yang ada di Quran, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, semua itu masuk ke Ar-Rahmanir-Rahim. Semua nama Allah itu masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Maka semua pujian yang ada di Quran itu hakikatnya masuk di alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua pujian di Quran itu masuk ke alhamdulillah. Juga Ar-Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua Quran bicara tentang rahmannya Allah, rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Semua masuk ke ayat Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Semua ya, tentang cerita tentang kiamat, hari pembalasan, hari akhir, semuanya di Al-Quran itu masuk kepada Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ya. Semua ibadah, menyembah itu kan ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Kami ngawulo, mengabdi hanya kepadamu. Semua bentuk ibadah di Quran itu masuk kepada iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami minta tolong, minta pertolongan, segala permintaan. Mulai doanya para nabi, doanya orang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu doanya orang-orang soleh. Di akhir surat Al-Furqan. Semua doa-doa para nabi, doa orang soleh, doa-doa di Quran masuk kepada iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Semua masalah hidayah itu masuk pada ihdinas siratal. Semua pembahasan siratal mustaqim tentang jalan yang lurus yaitu Islam, semuanya masuk kepada as-siratal mustaqim dalam Fatihah. Apa siratal mustaqim itu? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, dikata maksudnya tunjukilah kami jalan yang lurus itu 17 kali minimal kita membaca Fatihah, berarti kita 17 kali minta kepada Allah supaya kita ditunjuki jalan yang lurus. Bukan berarti kita tidak yakin Islam itu jalan yang lurus, tapi makna ihdinas siratal mustaqim itu artinya kata para ulama, para ahli tafsir menafsirkan ihdina ay aqimna alal hidayah, tetapkan kami di atas hidayahmu. Bukan berarti kita tidak merasa Islam itu hidayah, enggak. Islam itu hidayah, tapi siapa yang menjamin? Makanya kita minta 17 kali itu makna ihdina ay adimna wa aqimna, dawamkan saya, langgengkan saya di atas hidayahmu. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Di surat An-Nisa Allah katakan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin. Orang yang diberi nikmat itu adalah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Maka semua cerita tentang Luqman itu ya khilaf, ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan nabi. Maryam itu banyak bukan nabi. Zulkarnain itu bukan nabi, atau nabi-nabi yang lain seperti Yahya, Zakaria, Isa alaihissalam. Maka cerita semua orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin, cerita-cerita mereka masuk kepada siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang orang yang kau beri nikmat itu ya Allah? Yaitu tadi yang disebutkan sama Allah cerita-ceritanya.
Maka semua cerita orang soleh itu masuk kepada siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dikutuk, dimurkai oleh Allah, bukan pula jalan orang yang tersesat. Maka semua cerita tentang Fir'aun, Qarun, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, naudzubillah min dzalik, itu masuk kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka semua isi Quran itu sudah terangkum dalam Fatihah. Semua isi Quran itu sudah terangkum dalam Al-Fatihah. Nah, kata ulama, isi Fatihah itu pada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Isi Fatihah itu sudah terkandung dalam bismillah. Ya. Jadi bismillah itu Fatihah itu kuli kitab, kata Rasulullah. Bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itu adalah pembuka dari semua kitab-kitab Allah. Bahkan kandungan dari, seperti kita bahas tadi, itu kandungan dari kandungan semua kitab Allah ada di bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kandungan bismillahirrahmanirrahim itu ada di ba-nya. Apa ba itu? Ba itu maknanya bika nama kana wa biyakunu ma yakunu. Karena akulah terjadi apa yang telah terjadi, dan karena akulah terjadi apa yang akan terjadi. Semua ini karena Allah. Ba itu maknanya. Ba itu rahasianya ada di titiknya. Karena semua itu dari satu nuqtatul wujud, yaitu Sayyidina Muhammad, Nur Muhammad SAW. Semua dari sana. Itu makna. Kemudian makanya kan dikatakan Nabi Muhammad itu di Maulid Diba itu dikatakan sebagai wa khulasati iksiri sirril wujud. Dikatakan di Maulid Diba itu sebagai inti daripada seluruh alam semesta. Intinya adalah Rasul SAW. Seandainya bukan karena Rasul SAW, Allah tidak cipta semuanya. Itu dilambangkan dengan nuqtah, titik itu, dari satu. Dan juga sekaligus melambangkan yang Maha Tunggal, itu Allah SWT. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, panjang kalau bahas basmalah itu. Ya. Jadi kalau kamu menulis sesuatu, kata Rasulullah, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebab itu Allah menulis di awal kolam itu yang Allah perintahkan untuk menulis, dia menulis Bismillahirrahmanirrahim, sebab itu kunci dari semua kitab, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul juga menjelaskan, lamma nazala alayya Jibril, ketika Jibril alaihissalam turun kepada saya biha, dengan membawa basmalah Bismillahirrahmanirrahim, a'adaha salasan, maka Jibril mengulang Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali kepada saya. Ketika awal turun Bismillah, Jibril mengulang kepada saya 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni lam ada'ha tarfatain mundu nazalat ala bika Adam, maka Jibril mengatakan kepada saya, hiyalaka wali ummatik, ya Muhammad, bismillah ini untuk engkau dan untuk umatmu. Bismillah ini untuk engkau dan untuk umatmu, kata Jibril. Famurhum, perintahkan mereka. Ini pesannya malaikat Jibril ketika menurunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Rasulullah SAW. Perintahkan mereka, la yada'uha bi syai'in min umurihim, jangan sekali-kali mereka umatmu itu meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam segala perkara. Dalam segala perkara mereka. Fa inilam ada atur fatain mundur nazar abika Adam alaihissalam, sebab saya, kata Jibril, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Kanjeng Nabi, saya wahai Muhammad tidak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim semenjak Bismillahirrahmanirrahim itu turun kepada kakekmu Nabi Adam alaihissalam. Semenjak Bismillah itu turun, diwahyukan oleh Allah pada Nabi pertama, Rasul pertama, itu bapak kita Adam, kata Jibril, saya yang membawa itu, saya tidak pernah meninggalkan, kata Jibril, saya tidak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzal malaikah, begitu juga malaikat semuanya, kata Jibril, tidak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila, kata Rasulullah SAW, kalian menulis sesuatu, maka tulislah di situ di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi jangan ditaruh sembarangan, jangan ya, undangan apa itu sesuatu yang sekiranya bakal buang, lebih baik tidak usah pakai basmalah. Takutnya orang itu teledor, ya tidak tahu di situ ada nama Allah, ya. Lebih baik tidak usah, tidak apa-apa. Ya, sudah diniati saja Bismillahnya, sudah kita baca sajalah. Ya, tidak usah, tidak perlu di. Kadang takutnya iya, kadang saya lihat gitu kan ada nama Allah, undangan itu ada nama Bismillah. Kadang digeletakkan sembarangan, kadang jatuh, kadang. Iya, itu jangan. Kalau bisa, kalau memang sekiranya itu bakal dianukan seperti undangan dan sebagainya, ya tidak usah ditulis Bismillah. Kalau kita nulis sesuatu, mencatat atau apa, ilmu, apalagi ilmu, itu baru Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Kemudian dan juga kan Rasul pernah bilang kepada kita sallallahu alaihi wasallam, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kalian kata Rasul dengan akhlaknya Allah. Nah, sedangkan Allah membuka kitabnya dengan Al-Fatihah. Walaupun turunnya Iqra, tapi itu susunan itu dari Jibril. Jibril dari Allah SWT. Setiap kali turun, menurut riwayat para ulama, para ahli tafsir, setiap kali turun ayat, Jibril selalu perintah kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, taruh ayat ini di ayat kesekian setelah ayat ini. Itu dari Jibril, susunan itu. Walaupun susunannya tidak mengikuti dari turunnya, karena awal turunnya adalah Iqra. Nah, tapi susunan itu juga dari Allah SWT, dari Jibril. Maka kata Rasulullah tadi kan, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Salah satu akhlaknya Allah adalah membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi itu kita sudah ceritakan bahwa awal Kanjeng Nabi itu menulis surat ke raja-raja itu tahun ke-7 Hijrah. Mulai tahun ke-7 Hijrah sebelum Fathu Makkah 1 tahun, Kanjeng Nabi mulai berdakwah kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Ke Kaisar Romawi, ke Kisra Persia, beliau tulis surat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini min Muhammad bin Abdullah, salamun ala manittabal huda. Dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada siapa Kisra Persia, dan banyak beberapa surat yang beliau tulis. Itu juga beliau mengikuti Quran, itu memulai Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah ulama mengikuti Rasulullah. Rasulullah mengikuti Allah SWT. Ulama juga mengikuti mereka sebagai sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dalam setiap segala sesuatu mereka pasti tulis Bismillahirrahmanirrahim itu dalam sesuatu yang penting. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah ini adalah dari setiap, bahkan ada yang menghitung itu ayat dari setiap surat kecuali Baro'ah, kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Nah, jangan buka Quran itu kan surat At-Taubah surat ke-9 itu tidak ada Bismillahnya. Nah, itu ada dua jawaban. Dari riwayat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa kami, kata mereka, kata sahabat-sahabat Nabi, kami ketika turun ayat surat At-Taubah, dan sebelum At-Taubah ada surat Al-Anfal, surat ke-8, surat At-Taubah surat ke-9. Semenjak turun begitu ditulis di mushaf. Memang Kanjeng Nabi tidak pernah menuliskan pemisahnya berupa Bismillah. Karena memang Kanjeng Nabi SAW setelah turun Bismillah baru beliau ngerti ini pembuka ayat, ini pembuka surat dan akhir surat. Kalau sudah turun Bismillahirrahmanirrahim berarti turun surat baru, berarti surat yang sebelumnya sudah ditutup. Itu ngertinya dengan basmalah. Tapi khusus Baro'ah itu memang Kanjeng Nabi tidak menulis basmalah. Maka wafat Rasulullah SAW, kata sahabat-sahabat terutama Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain, mengatakan ketika wafat Kanjeng Nabi kami dapati begitu tidak ada basmalahnya, maka kami biarkan tanpa basmalah. Karena wafatnya Kanjeng Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, surah At-Taubah. Nah, jawaban yang lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa surat At-Taubah itu isinya adalah banyak tentang cacian kepada orang munafik dan juga peperangan, ya, sebagai hukuman bagi orang-orang kafir. Itu isi surah At-Taubah. Maka tidak sesuai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di situ tidak bisa. Maka kalau baca nanti kalau kita tadarus itu jangan baca bismillah. Kalau surah At-Taubah langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau langsung bara'atun minallahi wa rasulih. Atau kalau mau baca biasanya di pinggir Quran lama itu, di Quran lama ada a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa lirrasulil lil mu'minin. Nah, itu ada biasanya di awal. Atau kalau tidak hafal ya langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bara'atun. Gimana hukumnya kalau baca basmalah? Itu khilaf ulama. Kalau baca di awal surat Baro'ah, di surat At-Taubah baca basmalah, itu hukumnya ada yang mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh, khilaf. Di awal surat At-Taubah. Kalau di tengah sudah baca ya, awalnya sudah dibaca terus kita baca di tengah, gimana? Itu juga tidak usah pakai basmalah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayatnya di tengah-tengah surat At-Taubah itu. Nah, kalau baca di tengah-tengah itu juga khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Jadi kalau di awal ada yang bilang haram, sebagian ulama, sebagian memakruhkan saja di awal surat At-Taubah. Kalau di tengah surat At-Taubah, sebagian menghukumi makruh, sebagian menghukumi mubah. Mubah itu boleh-boleh saja, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Itu tentang basmalah. Tapi selain surat Baro'ah, bahkan basmalah itu bagian dari setiap awal surat. Kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka hukum daripada
basmalah ini ya wajib ketika membaca Fatihah, terutama mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i menganggap basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Bagian dari Al-Fatihah. Sebab dikuatkan lagi dengan sabda dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Hurairah dari riwayat Ad-Daraqutni dari Abu Hurairah, Rasul dawuh, "Idza qara'tum alhamdulillah amin faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kalau kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, bacalah dulu bismillahirrahmanirrahim. Fa inna usabul mazani, sebab surat alhamdulillahirabbil alamin itu 7 ayat. Dan bismillah ayat ya. Bismillah itu bagian dari ayatnya. Jadi bismillah, katakannya Nabi, bismillah itu bagian dari ayatnya. Ini mancing jam berapa ini? Belum mancing ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau mau saya lanjut sampai mancing Isya. Untuk ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan saya paskan Isya, ada apa ya? Ya, kurang 3 menit, 2 menit lagi mungkin baru mancing. Jadi basmalah itu hukumnya wajib ketika membaca Al-Fatihah. Hukumnya wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca bismillah tidak sah Fatihahnya. Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib baca bismillah. Jadi bismillah itu hukumnya wajib ketika membaca Al-Fatihah. Bismillah itu hukumnya sunnah ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh syariat seperti ini. Beliau Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir Al-Hadrami itu menulis di awal kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menulis kitab bagi kitab ilmu syariat, itu sunnah. Jadi membaca bismillah atau menulis bismillah itu sunnah ketika perbuatan-perbuatan yang sunnah. Dan mubah membaca bismillah ketika perbuatan-perbuatan yang mubah, seperti mengambil kitab atau ya, itu perbuatan yang mubah, itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Makan minum itu mubah, kecuali kalau kita niatkan makan minumnya ibadah, maka jadi ibadah. Tapi pada dasarnya makan minum itu kan perbuatan yang mubah, kita lakukan ya tidak berpahala, kita tinggalkan juga tidak dosa. Itu namanya mubah. Nah, jadi membaca bismillah itu wajib ketika membaca Al-Fatihah. Membaca bismillah sunnah ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Ya. Membaca bismillah itu mubah ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah, seperti makan minum dan sebagainya. Membaca bismillah itu makruh ketika melakukan perbuatan yang makruh. Ya. Contoh rokokan bismillah. Bukan tambah dapat pahala, bismillahnya itu makruh. Menurut pendapat yang mengatakan rokok itu makruh, walaupun sebagian ulama mengharamkan. Ya. Yang berikutnya, bismillah itu bisa jadi haram kalau kita baca sebelum melakukan perbuatan yang haram. Mau nyolong, bismillah. Tidak ketemuan, bismillahirrahmanirrahim. Tambah dosa. Mau niat langsung nyolong, bismillah. Tidak mungkin. Jadi bismillahnya bukan tambah dapat pahala, malah haram. Nyolongnya haram, bismillahnya haram. Jadi hukum bismillah itu ada 5. Kadang bismillah itu wajib ketika baca Fatihah. Kadang bismillah itu sunnah ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, yang sunnah, baca Quran, bismillah dulu. Ya, itu sunnah. Bismillah itu menjadi mubah, tidak pahala, tidak ada dosa ketika melakukan perbuatan yang mubah. Makan, minum, tidur, sebagainya. Kalau nggak diniatkan ibadah. Kalau diniatkan ibadah jadi sunnah juga itu makan, minum dan sebagainya. Nah, bismillah jadi makruh kalau mau melakukan perbuatan yang makruh baca bismillah. Bismillahnya sendiri makruh. Bismillah bisa jadi haram kalau ingin melakukan perbuatan yang haram baca bismillah. Sudah perbuatannya haram, bismillahnya dapat haram pula, dapat dosa pula. Bukan dapat pahala, bismillahnya juga dapat dosa malah. Haram juga. Jadi bismillah itu hukumnya 5 tadi. Ini bahas bismillah toh ya, enggak apa-apa ya. Ya. Jadi bahas bismillah ini luas ya. Jadi apakah bismillah itu masuk bagian dari Fatihah ataukah masuk juga bagian dari setiap surat? Ini memang khilaf di antara para ulama. Imam Malik itu mengatakan bahwa basmalah ini bukan berupa ayat dari Fatihah, bahkan bukan juga ayat dari setiap surat. Sedangkan menurut Abdullah bin Mubarak bahwa basmalah ini bagian atau ayat dari setiap surat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, basmalah ini bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi Imam Syafi'i ragu-ragu tentang apakah bismillah ini bagian dari surat-surat yang lain.
menurut Imam Syafi'i. Yang pasti bismillah ini bagian dari Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Adapun surat yang lain bisa ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bagian dari surat yang lain, ada yang mengatakan bukan. Yang pasti bukan bagian dari surat At-Taubah atau Baroah tadi seperti kita sudah bahas tadi. Ya. Memang di situ ada perbedaan pendapat. Jadi nggak usah kaget kalau di mazhab Maliki itu banyak dianut di Afrika, di Mesir bagian timur sampai ke Maroko itu mazhabnya Maliki. Umpama ditakdir ke sana, terus kok nggak baca bismillah, nggak usah kaget karena memang mazhabnya Maliki. Imam Maliki tidak mensunahkan membaca bismillah dalam Fatihahnya dan bahkan dalam semua surat. Nah, mazhab Hanafi itu baca Fatihahnya sir, pelan. Itu mazhab Hanafi. Hanafi itu di India, Pakistan, Cina, Rusia itu sebagian menganut Hanafi. Jadi kalau ke India atau ke Pakistan kok ada enggak baca bismillah, ya bismillahnya dipelankan. Memang begitu mazhab Hanafi, bismillahnya pelan. Ya, karena berbeda-beda karena hadis yang mereka terima dari Kanjeng Nabi itu berbeda. Karena dalam menilai hadis itu ada yang menguatkan hadis yang satu, ada yang menguatkan hadis yang lain. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan mazhab kita banyak di Indonesia sejak dahulu Syafi'i. Maka basmalahnya keras. Ya, jangan orang mentang-mentang baru belajar di sana terus buat pekewo di sini buat apa? Buat enggak pakai bismillah. Ini repot. Ini orang enggak ngerti unggah-ungguh. Ya walaupun dia belajar di sana, ya dia harus menghormati orang sini pakai bismillah, jangan buat aneh-aneh. Nanti tidak pakai bismillah. Jadi hormati lah, minimal kalau memang dia tidak mau baca keras, baca pelan supaya paling tidak kan di mic itu dengar. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i ini ngikut makmum kepada dia, enggak was-was. Oh ini tadi ada basmalahnya. Ya. Imam Majid Haram kadang kedengeran bismillahirrahmanirrahim. Karena ngimami dilihat makmumnya dah semua kayak dia. Kita juga harus tahu paham. Imam Majid Haram itu kalau tidak salah Imam Sudas itu kalau dia ke Indonesia pakai dan pakai kunut waktu di Istiqlal itu. Ya. Allahu a'lam bishawab itu anjing. Ya. Sampai situ dulu. Terima kasih masalah basmalah ya. Allahu a'lam.